Shalom. Puji nama Tuhan. Gak kroso ya, mari rebu-rebu lagi. Luar biasa, penuh dengan sukacita. Hari ini memang di JG ada perubahan. Sebelum kita ibadah, saya mau membiasakan kita untuk bersama-sama berdoa Bapa kami. Itu mau saya bawa terus setiap hari Rabu. Kadang kita yang ngaku Kristen, kadang ya lali, kadang ya tidak hafal. Tapi ini mulai hari ini kita mau sama-sama setiap hari Rabu untuk doa Bapa kami. Saya undang untuk jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bukan cuma saya, tapi kita bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan jemaat untuk kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapak sore hari ini. Kasih setiamu sungguh luar biasa. Haleluya. But
kau pikirkan tentangku, tak berselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak berselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapak buat sore hari ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Allah. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian sukacita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, Tiada terkira. aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya.
menerima sukacita, berkat sukacita? Mungkin ada yang mau kesaksian? Antoni mau kesaksian? Antoni mau kesaksian? Kalau mau kesaksian, saya beri waktu. Mungkin ada yang mau kesaksian? Oh ya, Tante Ana. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk dulu. Puji nama Tuhan, kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya ingin bersaksi bagaimana kemurahan Tuhan itu memelihara saya. Terjadi pada bulan Agustus yang lalu, saya menerima berkat 1 kilo telur, ya. Lalu saya katakan sama yang jaga rumah itu, Rachel, kalau kami makan 1 kilo ini terlalu banyak ya, lebih baik dibagi-bagi. Gitulah saya coba masakkan sayur, saya berikan lontong, saya berikan kerupuk, telurnya itu saya godok, lalu saya bagikan kepada orang-orang pemulung atau pengemis atau tukang sampah. Tidak banyak saya membuat, hanya 5 bungkus saja. Tetapi Tuhan itu heran. Besoknya itu saya terima dari orang yang tidak saya sangka 1 paket sembako terdiri dari beras, kopi, minyak, gula, macam-macam lah isinya itu. Sehingga banyak sekali yang saya terima yang dikembalikan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Saya ikut lansia-lansia itu dimanapun saya diajak oleh teman. Kalau ada yang teman mau menjemput saya ke rumah dan mengembalikan lagi ke rumah, barulah saya ikut. Tapi kalau tidak, saya tidak mau pergi kemana-mana kalau tidak ada yang menjemput. Dan dari pertemuan saya dengan teman-teman lansia itu, ada yang baik ya, ada yang membangun iman saya, ada yang mengasihi saya. Jadi kalau saya turun dari mobil apa itu dituntun, dicarikan tempat yang baik. Kalau lagi diberi makan itu saya ditolong untuk diambilkan. Begitulah teman-teman yang baik terhadap saya. Sebab tangan saya ini terus terang gemeter ya, karena faktor usia. Tetapi saya menjumpai juga teman-teman yang menyakitkan hati. Dan juga teman-teman, terus terang saya katakan, lansia-lansia itu disusupi juga maling-maling ya. Jadi ini kesaksian saya. Pada suatu ketika saya ini keluar dari rumah untuk beli baterai, dan saya pakai dompet kecil ya. Saya jalan dari barat, lalu dari timur itu ada seseorang. Ya saya tahu orang itu kerap kali juga ke
kebaktian lansia, tapi namanya pun saya tidak tahu dan rumahnya pun saya tidak tahu. Dan dia manggil saya, Bu Ana, rumahmu di mana? Ini rumah saya. Persis waktu itu saya berdiri di depan rumah. Saya persilahkan dia masuk, namanya orang ya sesama lansia, dan saya tahu dia ikut lansia ya. Jadi saya persilahkan untuk masuk ke rumah, dan saya dia tanya-tanya tentang firman Tuhan, dan akhirnya dia menanyakan tentang peristiwa sejarah apa. Lalu saya katakan, kalau ibu mau tahu lebih dalam, sebaiknya ibu ikut PA, yaitu pelajaran Alkitab. Saya punya alamatnya yang baik, yaitu diberikan pelajaran Alkitab itu dibandingkan bahasa-bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ke bahasa Yunani, ke Ibrani. Dan tahulah saya bahwa bahasa Indonesia itu kurang sekali terjemahannya. Dan saya bersyukur kalau saya bisa mengikuti itu, dan saya sampaikanlah kepada dia. Lalu dia tanya, kapan itu? Itu terjadi setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Lalu dia katakan, ya saya ingin coba. Itu diberikan makalah juga. Dan kebetulan makalah yang saya terima itu saya letakkan di kamar atas, sebab tempat tidur saya di atas. Saya taruh di atas. Coba sebentar ya, ibu tunggu, saya ambilkan contohnya. Naiklah saya ke atas untuk mengambil contoh makalah yang diajarkan. Dan dompet dengan baterai itu saya letakkan di meja tamu. Lalu kami bicara lebih jauh tentang firman Tuhan. Setelah dia pulang, saya ringkes dompetnya itu tadi, saya ringkes, saya masukkan ke tas yang biasa saya pakai pergi-pergi. Saya buka dompet itu, ternyata berkuranglah uangnya. Nah, yang terjadi di bulan Agustus itu, Tuhan heran. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Lalu Rachel itu katakan, tante jangan dipikiri. Namanya orang kehilangan ya, mesti kita mikir ya. Rachelnya bilang, jangan dipikiri tante, mungkin ibu itu perlu uang itu. Lalu saya tinggalkan, saya berserahlah sama Tuhan. Pada keesokan harinya, si Rachel itu dapat berkat, dan berkat itu diberikan kepada saya 2 kali lipat daripada apa yang saya kehilangan itu. Itulah pemeliharaan Tuhan kepada saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sampai saat ini pun secara makan, pakaian, apa itu, semua saya terima dari berkat Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih kepada Tuhan. Sabar ya, Tante Ana bijaksana. Saya kalau ingat kata sabar itu ingat Pastor Edi Tanjani. Penyet. Sabar tuh penyet tuh tak eling terus. Mari kita lanjutkan pujian kita. Saya tidak bisa lupa. Tak eling terus apa lagi penyet. Eling terus wis. Mari kita sama-sama bagi berdiri lanjutkan pujian kita. Itulah kekuatan bagi
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sampai sana jemaat kembali duduk.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama kita pakai begini. Iman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore ini kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti firman-Mu, iman kami dikuatkan. Amin. Tolong hamba yang penuh dengan segala keterbatasan, agar hamba dapat menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, jelas, benar, dan kami semua diberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi. Ya, kalau saya tanya sama orang-orang seumur kita, saya tanya, bagaimana keadaannya? Ya wis ngene gitu. Jawabannya kan gitu aja kita ya. Ya wis ngene. Ya ini mulai opo? Ya wis ngene. Ya pemane? Ya wis ngene ya. Ada puji Tuhan ya. Saya senang tadi jam 5 kurang seperempat sudah di sini. Saudara sudah di sini duluan. Hebat saya bilang. Mungkin 4:30 sudah di sini ya. Puji Tuhan ya. Nah, pada sore ini kita akan belajar satu tema, berjalan bersama Tuhan. Kita sama-sama katakan, berjalan Bersama Tuhan. Ya. Kita buka Alkitab kita semuanya ya. Ya, semoga tidak terganggu ya. Semua kita tenang dengan ayat firman Tuhan. Kejadian pasal yang kelima ayat 18 sampai 24. Kejadian pasal yang kelima ayat 18 sampai 24. Ayat 18 sampai 24. Ayat 18 sampai 24. Sudah ada, saudara? Tak kelihatan jelas ya, kecil bahasa tulisannya, tidak apa-apa. Kita semua buka Alkitab atau HP saudara boleh saja ya, apa-apa ya. Ya, sudah? Oke, saya bacakan untuk kita. Kita pelan-pelan perhatikan. Setelah Yared hidup 160 tahun, 62 tahun,
ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul. Kata bergaul itu dalam bahasa aslinya itu disebut berjalan. Ya, kata bergaul itu dalam bahasa aslinya disebut, tadi Tante Ana bilang benar ya. Bahasa Indonesia kita kadang-kadang kurang tepat ya. Benar, kalau bahasa Ibrani disebut berjalan. Ya, saya ulangi. Dan Henok hidup bergaul atau berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul atau berjalan dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Cukup sampai situ aja ya. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang kelima, ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu membosankan kalau dibaca. Cuma disebut 3. Lahir, punya anak, mati. Lahir, punya anak, mati. Wes gitu aja saudara. Semua lahir, punya anak, mati, lahir, punya anak, mati. Lalu umurnya mereka rata-rata 800 sampai 900 tahun. Kedua, mau nggak? Saya nggak mau, udah pasti saya nggak mau. Itu jangan dulu ya. Nggak usah kita bahas kenapa kok umur itu, nggak usah kita bahas. Karena itu bukan bagian kita bahas itu ya. Yang pasti umur kita kata Mazmur 90 adalah 70, 80 tahun. Puji Tuhan ya, mesti kasih bonus sama kita. Nah, saudaraku yang saya kasihi, tapi Henok beda. Kalau yang lain-lain tadi ada 3 apa? Lahir, menikah, atau beranak, mati. Ya, lahir, beranak, mati. Itu. Tapi Henok beda. Henok adalah dia lahir, punya anak, tapi tidak mati. Diangkat ke surga. Nah, saya pelan-pelan aja ya, jadi saya nggak usah saudara ikutin dengan apa itu, jadi gampang banget nanti bisa itu. Nah, saudara, Henok pada waktu itu umurnya paling muda di antara semuanya. Umurnya berapa? 365. Jadi 65 dia punya anak, buat anaknya, lalu dikatakan 300 tahun lagi dia hidup berjalan dengan bergaul dengan Tuhan 300 tahun lagi ya. Nah, pertanyaan adalah kenapa kok Henok tidak mengalami kematian? Kok yang lain semua mati? Kenapa? Jawabannya kalau kita perhatikan pasti karena dia bergaul dengan Tuhan dan dia punya iman. Kalau saudara perhatikan dalam Ibrani dikatakan karena imannya, percayanya kepada Tuhan, maka dia tidak lagi mengalami kematian. 2 hal. Yang pertama karena dia bergaul atau berjalan dengan Tuhan. Yang kedua karena iman, percaya dia kepada Tuhan. Maka dia tidak alami kematian. Nah, itu urusan Tuhan lah ya. Tapi yang pasti itu kalau kita lihat dari Alkitab ya. Nah, zaman itu saudara, zaman Kejadian pasal yang kelima, kalau kita pelajari sejarahnya, adalah zaman yang paling rusak pada waktu itu, paling kotor pada waktu itu. Jadi antara saudara dengan saudara menikah, punya anak, saudara dengan saudara menikah. Nah, bahkan terjadi poligami. Apa poligami ya? Apa sudah tahu nggak poligami? Selingkuhan, menikah dan menikah lagi. Poligami itu paling banyak pada zaman ini.
Jadi zaman itu adalah zaman yang paling kotor, paling jahat, gak karu-karuan. Tetapi hanya Henokh yang hidup kudus suci di hadapan Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan saudara-saudaranya. Dia gak kepengaruh. Sekalipun dia sendirian, hanya dia sendirian beriman kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hanya dia sendiri, tapi dia tetap tidak pernah menyerah. Karena dia yakin tahu persis siapakah Allah yang dia percaya. Itu dia tahu persis. Dia amat yakin benar. Tidak gampang lah saudara. Kalau kita bisa ikut Tuhan Yesus, mungkin oleh karena ada teman yang ngajak kita, ada konco, ada persekutuan manusia. Coba misalkan ini umpama, kalau semua tinggalkan Tuhan, tidak ada yang percaya Tuhan, hanya kita sendirian toh, masih tetap tidak kita setia sama Tuhan? Belum tentu. Betul tidak saudara? Kita harus jujur loh ya, belum tentu. Bisa-bisanya kita tinggalkan Tuhan juga. Ya, tapi kita percaya dengan iman. Nah, kalau Henokh itu beda. Dia lihat saudaranya, orang tuanya, omnya, tantenya, semuanya sudah gak karu-karuan semua hidupnya. Tapi dia tetap hidup berjalan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya berjalan dengan Tuhan? Kita sering kali dengar ini ya, berjalan bersama. Ada lagunya gak itu ya? Jalan serta Yesus. Berjalan, Mama. Nah, Yesus oke lah. Saya orang tidak pintar nyanyi tapi pintar dengar gitu aja. Nah, saudaraku, kenapa bagaimanakah Henokh bisa berjalan dengan Tuhan? Caranya bagaimana? Nah, sekarang saya akan kasih tahu sama saudara. Ini yang penting. Kita selalu banyak dengar berjalan bersama Tuhan. Kayak apa? Saya pelajari dan saya gali firman Tuhan. Saya nggak mau sembarangan, nggak berani sembarangan. Saya gali. Lalu saya coba menyampaikannya dengan cara yang paling gampang, pasti ini. Kalau ibu tadi ingat bahwa sabar itu diperas-peras. Ini peras itu apa toh? Spon. Iya toh? Spon itu diperas, ditekan, habis dipukul nggak bunyi, ya. Tapi begitu dilepas kembali asal lagi. Lain dengan meja begini udah bunyi ya. Nah itu contoh yang paling gampang. Langsung diingat, ya, langsung ingat. Saya bersyukur ibu masih bisa ingat kota saya. Nah, saudaraku, sekarang kita mau lihat bagaimana cara berjalan dengan Tuhan. Saya minta tolong Pak Wi bantu saya, Pak. Ya, maafkan Pak Wi ya. Boleh bantu saya ke depan Pak Wi. Nah, ini saya ambil contoh Pak Wijaya bantu saya ya, bantu saya. Saya tidak minta tolong sama koko-koko yang sudah sepuh, enggak. Saya minta tolong sama Pak Wi yang lebih muda, lebih sehat, lebih kuat dengan saya minta tolong dia. Nah, bagaimana caranya berjalan? Saudara perhatikan ayat tadi itu, bahwa Henokh berjalan dengan Tuhan selama berapa? 300 tahun lamanya. Bagaimana dia jalan bersama Tuhan 300 tahun? Begini caranya. Oke. Saya anggap ini, maafkan Pak Wijaya ini adalah Tuhan. Ini contoh ya, contoh ini ya. Jangan saudara mengatakan Pak Wi ini Tuhan ya, ini contoh Pak Wijaya Tuhan. Saya ini editan dia. Nah, saya perlu berjalan dengan Tuhan. Bagaimana cara berjalan Tuhan? Ayat itu berkata caranya berjalan dengan Tuhan, pegang Tuhan erat-erat. Yang pertama apa? Pegang Tuhan erat-erat. Lalu yang kedua, jangan lepaskan sedetik pun. Yang kedua apa? Jangan boleh lepas, pegang terus. Lalu yang ketiga, taat kepada Tuhan. Apa yang ketiga? Nah, yang pertama apa tadi? Yang kedua, jangan lepaskan. Yang ketiga, taat. Nah, begini caranya. Ini Tuhan, kita pegang. Saya taruh Tuhan di depan saya. Saya pegang Tuhan. Nah, ini caranya. Pak Wi, jalan Pak Wi. Jalan Pak Wi. Saya ikut Pak Wi jalan. Ini namanya berjalan bersama Tuhan. Tidak boleh apa? Tidak boleh lepas dan harus taat. Ya, Pak Wi kemanapun saya ikut.
Dan saya yakin Pak tidak akan bawa saya ke jurang. Betul kan? Tuhan pun tidak akan pernah bawa kita ke jurang. Tuhan pun tidak akan bawa kita bahaya. Pegang dia erat-erat. Henok bisa berhasil karena dia 300 tahun terus menerus pegang Tuhan erat-erat. Taat. Wes kemanapun aku lakukan. Sekarang kita jalan sama Tuhan seringkali kebalik. Saya di depan, Tuhan saya taruh di belakang. Ayo Tuhan di belakang saya. Nah, betul. Tuhan nyelok saya sekarang, ikut saya. Tuhan, saya mau ini, ikut saya ya Tuhan ya. Betul tidak saudara? Iya. Kenapa kita gagal? Karena kita taruh Tuhan di belakang kita. Kita berkata, mari Pak. Maaf Pak, terima kasih banyak Pak ya. Saya mau cari orang lain, tidak ada Pak. Saya minta tolong ibu, saya dimarahin Bapak nanti. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dimaksud berjalan dengan Tuhan. Kenapa kita selalu katakan Tuhan gak adil, Tuhan gak baik? Bukan Tuhan gak baik, karena kita tahu Tuhan di belakang kita. Suruh Tuhan melok kita punya mau. Betul gak? Seringkali. Ayo, saya kalau bilang sama anak muda-muda, saya selalu bilang begini, anak-anak, kalau kamu mau minta cari pacar, kamu bagaimana berdoa? Tuhan, ini cewek yang paling cantik di seluruh dunia. Kalau nggak ada dia, nggak ada apa. Tolong Tuhan ya, kasih saya cewek. Kita yang minta Tuhan supaya Tuhan, iya, saya punya mau. Betul tak? Tak kala kita berdoa sebagai lansia orang tua, tak kala kita berdoa, sering kita bilang berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Aku di loro kabeh Tuhan, tolong kasih sembuh. Padahal kita makannya ngawur sakara PJW. Ya loro kabeh. Saya kadang bersyukur sampai hari ini saya masih bira-biri Malang Jakarta. Kenapa saya bisa kuat? Satu pasti kemurahan Tuhan. Tidak bisa kita lepaskan. Nomor dua, jangan tahu kemurahan Tuhan lalu aku mangan sakara PJW. Ya ora loro kabeh. Saya hati banget kalau makan. Saya nggak mau orang Tionghoa bilang tuh dancer, apa dancer? Hah? Koyoro yo. Nyoko ya. Nah, saudaraku, saya kasih tahu sama saudara, kita selalu minta sama Tuhan, Tuhan nih. Padahal kita sendiri yang nggak benar, nggak beres. Kita minta Tuhan kasih aku sabar, tapi menghadapi segalanya nggak bisa sabar. Antem, itu nggak saudara? Karena kita yang salah. Karena kita yang salah. Ingat, iman itu apa artinya iman? Iman itu bukan hanya, perhatikan ya, bukan hanya Tuhan tolong mujizatmu, sembuhkan dia. Sembuh mujizat Tuhan itu pasti, tidak ada yang mustahil. Tuhan bilang. Tetapi iman yang lebih dari itu, daripada tadi yang saya katakan, yang lebih tinggi iman kita adalah karena anugerah Tuhan. Aku percaya Yesus, aku diselamatkan. Aku percaya Yesus, aku dapat berkat. Itulah anugerah, itulah iman. Henok seperti itu. Mengapa disebut dalam Ibrani katakan oleh karena imannya dia diangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian. Karena selama dia hidup, orang bisa berbuat dosa apapun juga, tinggalkan Tuhan. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ada ancaman enggak? Pasti ada ancaman. Ada kesulitan enggak? Pasti ada kesulitan. Ada sakit penyakit enggak? Pasti ada. Tapi dia tetap teguh dan kuat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Sampai kapanpun waktu Tuhan, aku tetap beriman kepada Tuhan. Karena iman itu bukan hanya sekedar mujizat disembuhkan, mujizat dapat berkat, pasti saya katakan, saya juga rasakan. Tetapi iman yang di atas itu segalanya, seringkali kita lupa. Kalau saudara dan saya bisa ada menjadi anak Tuhan, itu adalah anugerah. Nah, iman itu yang harus dipelihara. Saudara, pasti banyak pendeta ngomong, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Jangan keliru, saudara. Wah, dia sembuhkan orang sakit. Tapi yang terutama, dia datang ke dalam dunia untuk apa? Yes, untuk menyelamatkan saudara dan saya berdosa. Itu utamanya.
Kalau dia datang ke dalam dunia hanya untuk menyembuhkan orang sakit, itu namanya dokter. Ngapain? Di dunia ini banyak bisa kita. Saudara, saya pernah datang di sini ke Gunung Kawi, saudara bisa lakukan. Ya enggak, saudara? Tapi itu sementara. Itu hanya bohong-bohongan saja. Tuhan Yesus kita bukan seperti itu. Bukan. Yesus kita adalah Yesus yang adalah Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita manusia. Menyembuhkan saudara, bukannya menyembuhkan penyakit saudara secara fisik, tapi menyembuhkan akan rohani saudara, yaitu dosamu diampuni dan dibebaskan kalau kamu mengaku. Itu iman. Nah, itu yang dimiliki oleh Henokh. Itu nih. Dia pegang erat-erat. Nah, tak ada ancaman datang, tak ada masalah datang, dia tidak takut. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan bersama dia. Dia tahu Tuhan di depannya, betul kan? Bukan di belakangnya. Tak Tuhan di depan, dia tahu. Dia pegang Tuhan erat-erat. Dalam keadaan apapun, dia yakin Tuhanku lebih besar, lebih hebat, lebih kuat daripada aku, betul kan? Nyun sewu, maafkan kalau saya minta yang lebih lemah dari saya. Mohon maaf ya. Saya ini bodoh apa? Podo apa nih? Podo roboy. Tapi saya yakin Pak Wi jauh lebih sehat. Nah, saya katakan ini contoh. Ini contoh ya. Allah kita jauh lebih kuat, lebih hebat dari segala-galanya. Amin. Maka tak kelakah kita pegang Tuhan erat-erat, pegang erat, taruh dia di depannya. Ada apapun, ada masalah apapun, biar Tuhan yang membela kita. Coba baca Keluaran pasal 14 ayat 14. Kita baca. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Sudah? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu apa? Diam saja. Diam saja. Gampang elengnya. Keluaran 14 14. Gampang ini. Nah, dikatakan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu. Karena apa? Aku taruh Tuhan di mana? Depan. Yes. Wah, eleng banget ini ya. Nanti kapan-kapan kalau saya ini udah eleng Tuhan di depan. Taruh Tuhan di depan kita. Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang kasih kekuatan pada kita. Nggak perlu takut, nggak perlu menyerah, nggak perlu loyo. Ayo semua bangkit dan segar, tegar kembali. Amin. Itu firman Allah. Ya. Aduh. Tuhan itu baik untuk kita semua. Amin. Tak kala kita mengalami kesulitan, tak kala kita mengalami sakit penyakit, doa sama Tuhan. Ya, Tuhan lakukan mujizatmu, tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Jangan sekali-kali paksakan Tuhan menurut apa yang aku mau. Betul kan? Seringkali kita doa begitu kan? Tuhan aku mau ini, Tuhan tolong. Kalau kita Tuhan tidak kasih apa, ngambek sama Tuhan. Tidak mau ke persekutuan, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Tuhan di mana Tuhan tidak ada. Loh, saudaraku, bukan Tuhan tidak ada, justru Tuhan sayang sama kita. Kalau suatu kali ada seorang anak baru umur balita, baru TK, SD, minta sepeda motor sama papa, mama, sama saudara, kasih apa enggak? Kasih loh. Kita kan mengasihi dia. Kalau kita sayang sama dia, kasih. Minta pisau, kasih sama dia. Kalian enggak toh? Karena kita sayang sama dia, maka kita enggak kasih. Karena kalau kita kasih berarti mencelakakan dia, membahayakan dia. Ya toh? Nanti wis gede, wis cukup, tak kei, coba motor, mobil roda pitu pun tak kei. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Allah kita sama. Jangan kita hanya minta ini, minta Tuhan pasti kasih. Firman Tuhan mengatakan, ketuklah, maka Dibukakan. lalu apa? Carilah, mintalah, lalu ketuklah, lalu carilah. Nah, pertanyaan saya, minta pakai apa? Minta pakai apa, saudara? Kalau ya doa pasti. Nah, sekarang saya minta sama Pak Wi, sama Ibu kami minta pakai apa? Ya ngomong dong.
Karena minta itu pakai mulut, saudara-saudara. Maka firman Tuhan, mintalah, ngomonglah sama Tuhan. Cari pakai apa, saudara? Tangan. Pakai mata. Pakai kaki doang. Cari pakai mata, kan betul, saudara? Cari itu pakai mata, ketok pakai apa? Tangan. Nah, itu firman Allah. Tak kalau kita cari pakai apa, saudara? Pakai mata. Berarti kita berusaha, betul enggak? Bukan minta langsung dikasih, enggak. Carilah, berarti usaha. Ayo cari. Cari nggak langsung dapat, kalau langsung dapat dia nggak usah cari, itu saudara. Bukan cari. Cari itu nemu itu lain, Pak. Ya tuh, nemu itu cari, dibawa-bawa, dicari pakai mata kan, saudara. Yes. Ada usaha enggak? Ada. Kita usaha. Jadi bukan cuma minta tolong langsung Tuhan blok kasih berkat. Ya keenakan gue. Orang Tuhan nggak seperti itu, saudara. Ya didik kita dalam cari. Lalu kita cari untuk pakai mata, lalu kita ketuk pakai apa? Berarti harus apa? Kalau nggak dibuka, Berusaha. bukan usaha doang. Kalau nggak dibuka harus bagaimana kita? Percaya. Iman. Percaya, iman, dan harus sabar ya. Ketuk itu kan harus sabar. Nggak dibuka, diketuk Ketuk lagi. terus. Nggak iman, akhirnya buka lagi ya. Harus sabar. Betul nggak? Lalu apa lagi satunya? Mintalah, carilah, lalu Bukan. ketuklah, mintalah, minta pakai mulut ya. Mintalah pakai mulut. Minta berdoa sama Tuhan. Lengkap semua. Firman Allah itu iya dan amin. Amin. Renungkan baik-baik. Ya. Jadi ingat saudara, ikut Tuhan itu bukan mujizat atau domplok. Bukan itu, saudara. Yang terutama, yang terpenting, yang tidak bisa dibeli oleh apapun dan uang berapa banyak pun adalah keselamatan. Itu yang penting. Nah, kalau aku sudah diselamatkan, aku sudah menjadi anak Tuhan, anugerah besar, itu sudah puji dan syukur kepada Tuhan. Itu berkat. Maka berkat, kata berkat itu bukannya sekedar berkat duit, tapi berkat rohani. Aku telah diselamatkan. Itu berkat Tuhan. Benar, saudara. Percaya enggak? Yakin enggak? Benar-benar kalau kita dipanggil Tuhan pasti masuk surga. Amin. Yakin enggak? Amin. Kalau yakin angkat tangannya pasti. Kalau Tuhan panggil saudara sekarang mau enggak? Saudara, apa kata Paulus? Ingat baik-baik. Paulus berkata, kalau aku disuruh mati dan hidup, aku pilih apa? Mati. Aku pilih mati. Karena aku tahu kalau aku mati, aku pasti ketemu Tuhan di surga. Amin ya? Tetapi kalau Tuhan tidak mau aku mati, aku mau hidup dalam dunia, berarti Tuhan mau pakai aku untuk memuliakan Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Nah ini perbedaan yang sangat jelas sekali. Mati, ya. Karena aku yakin, aku pasti masuk surga. Tapi kalau aku suruh hidup, Tuhan tolong hidupku tidak sia-sia. Jadi berkat bagi orang lain. Mari kita semua yang sudah sepuh-sepuh kita, termasuk saya, kecuali Pak Wi sama Ibu masih belum. Tapi pasti nantinya pada saudara. Bisa-bisa kalau Pak Wi sama Ibu sepuh kita sudah gak ada semua. Nanti Pak Wi dilayani oleh lain orang lagi ya. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih, benar. Roda itu berputar terus. Ya, berputar. Kalau kita eling-eling, coba eling sebentar. Eling. Kemarin itu saya nom ya, kita ya. Sudah. Saya nom. Wah, saya senang-senang nih. Saya kuat, melaku, saya oke. Saya ingin melaku disenggol Pak Wi langsung oke. Situ 5 orang disenggol bareng loko bareng kabeh. Saudara, roda itu berputar. Nggak masalah. Nggak perlu disesali, memang begitu. Banyak orang tua yang merasakan kenapa kok gini ya. Anakku ndak enak be aku, mantuku ndak ada, putuku ndak ada. Aku kok dewean ambek sapa Resal ya tadi ya. Ya, Rahel ya tante ya. Sama Rahel. Itu apanya tante? Anak angkat loh, anak angkat. Yang masih setia dan sebagian saya kita sendirian kadang-kadang ya opo kok
mana keadilan Tuhan. Oh no, no. Sebenarnya nggak sendirian, ingat. Berjalan bersama Tuhan. pegang Tuhan erat. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Nanti pada satu hari kalau engkau pegang Tuhan erat-erat, Tuhan panggil engkau. Tuhan katakan, ayo sama aku di sini. Aku sudah siapkan tempat bagi kamu. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Tolong kami belajar seperti Habel ya Tuhan. Dalam situasi keadaan yang tidak nyaman, tidak enak dan tidak baik, Habel tetap setia berjalan bersama Tuhan. Habel pegang Tuhan erat-erat, berjalan bersama Tuhan, tidak lepas dari Tuhan, intim dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak berserah. Akhirnya hidupnya berkenan kepada Tuhan dan oleh iman dia diselamatkan. Tuhan berkati kami semua yang sudah sepuh, kami lansia, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi hidup ini. Kalau ada yang susah Tuhan hibur, kalau ada yang kekurangan Tuhan cukupi, kalau yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong kami semua agar iman kami kepada Tuhan tetap sampai kami dipanggil oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Jujur memang firman yang disampaikan sama Pastor Edi mudah dipahami ya. Makanya kalau beberapa bulan setelah lewat selalu ada jemaat yang bilang, Om Edi, lu ya sungkan aku, waktu sih deket kok. Karena memang hamba Tuhan yang kita undang atau memang permintaan dari beberapa jemaat Om. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pastor Kandean. Luar biasa firman-Nya. Jangan dilihat panjang pendeknya, tapi benar-benar memberkati kita semua ya. Setuju ya? Diberkati oleh firman Tuhan. Nah, ini ada satu lagu yang kiranya bisa nyampe ke firman ini ya. Jadi posisi kita memang kita berharapnya itu sama Tuhan. Apapun keadaan kita, digoncang dalam bentuk apapun, tapi tetap iman kita harus kuat. Ya, seperti lagu ini kiranya bisa memberkati kita semua. Walau gunung tak berpindah, ya setuju ya. Walaupun gunung tak berpindah, masalah kita tetap masih ada. Tapi firman hari ini menguatkan. Saya sendiri merasa dikuatkan, saya sendiri merasa tenang, saya sendiri merasa semakin percaya bahwa rencana Tuhan itu yang baik. Bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati kita
tetap Tuhan itu akan berikan yang terbaik buat kita. Kenapa? Rencana Tuhan tidak ada rencana yang buruk, tapi rencana yang indah. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Adik saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita yakini firman hari ini akan menjadi berkat yang indah, terutama menguatkan iman kita. Yang bisa lagu ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Silakan jemaat duduk kembali. Saya undang Pak Joni untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau dengan firman-Mu yang sangat baik Tuhan. Kami harus mengedepankan Engkau, kami di belakang Engkau, dan kami pegang erat tangan Engkau Tuhan. Kiranya inilah doa kami untuk hari ini. Tapi Tuhan, sebenarnya haleluya, Engkau juga sebagai penolong Tuhan. Engkau tolong jemaat-Mu yang datang dengan berbagai kebutuhan masing-masing. Engkau sudah mengenal satu persatu Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi negara kami, Republik Indonesia Tuhan, dengan pemimpin presiden kami, dengan para menterinya. Engkau lindungi Tuhan. Biarlah tangan-Mu dengan penolong-Mu yang heran Tuhan mengatur semuanya, sehingga kami bisa hidup dengan tenang, berbakti, memuliakan Engkau dengan nyaman Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Pak Edi Tendian yang semakin tua tapi semakin berwibawa. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami memberikan bagi pelayan kami yang akan melakukan doa persembahan. Kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang pendek, yang penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi maksud hati kami. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bu Christine untuk doa persembahan.
kita berdoa. Kembali pada malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan kalau pada malam hari ini kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Tendean. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang kami sembah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Edi Tendean dengan berkat yang melimpah. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejambut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama kami tinggalkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sebelum saya serahkan untuk pengumuman, saya rindu untuk setiap kali ibadah kita bawa Alkitab. Kita mau kembali seperti masa-masa dulu gitu ya. Jangan tergantung sama handphone gitu ya. Boleh ya? Sama-sama, saya juga ada yang belum punya Alkitab. Lek belum punya Alkitab, Alkitabku tak kasih no. Engkau tapi aku njaluk tempo Pak Wi. Aku ngono Pak Wi. Siapa yang nggak punya Alkitab? Tak kasih no Alkitabku. Kalau dulu saya ikut ibadah Mbak Mami di gereja-gereja, mesti Mami gembol Alkitab di dalam tasnya, mesti bawa Alkitab. Saya rindu seperti itu kembali, seperti dulu. Salah satu bentuk cinta kita sama Tuhan dibawa kemana-mana. Mereka yang di luar sana tetap bawa kitab mereka. Kita pun juga sama, kemana-mana kita bawa kitab kita. Amin. Untuk pengumuman Bu Endang ya. Shalom. Selamat sore, selamat malam Ibu Bapak. Kami akan mengumumkan satu hari Rabu depan, minggu pertama ibadah JIG Yeslokam disertai perjamuan kudus. Jemaat memakai kostum atasan putih, bawah terserah. 2. Mengingatkan jemaat untuk hadir ibadah family yang JIG Yeslokam biasanya Selasa kedua ibadah diadakan untuk lebih mengenal altar jemaat. Jemaat diupayakan kesaksian kebaikan Tuhan Yesus, sharing firman Tuhan dan fellowship. Diharapkan kehadirannya agar kekeluargaan jemaat semakin kuat dalam satu tubuh Kristus. 3. Besok Jumat jangan lupa untuk ibadah pada PD Kasih Belia dilayani hambanya dari Australia. Segera buat yang belum daftar untuk antar jemput. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kembali saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Tendean. Sekali lagi kiranya nanti agak mepet nanti datang lagi. Ya. Saya yakin bukan masalah sebayan, tapi menurut saya teladan-teladan yang luar biasa itu memang kita peroleh itu dari lansia. Betul enggak? Ya, kalau cari teladan di anak-anak kadang ya kurang ya, betul ya. Ya jadi teladan itu lansia, betul enggak?
jadi teladan berarti kita siap untuk jadi teladan, betul enggak? Jangan yang buruk-buruk dikeluarkan. Jadinya nanti tidak jadi teladan, malah jadi omongan. Ya, firman hari ini memberkati kita semua, setuju ya? Semakin kuat enggak imannya? Semakin percaya enggak Tuhan Yesus baik? Luar biasa, sudah banyak ditolong Tuhan Yesus enggak? Sikon apapun sudah banyak ditolong Tuhan Yesus atau enggak? Atau masih ada yang belum ditolong? Hah? Sudah ya, sudah ditolong semua. Berarti Tuhan Yesus luar biasa baik. Ya kalau kita enggak mengalami, kita enggak bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Kembali lagi, bukan kesaksian saya ini masih muda kenal Tuhan Yesus, itu sita-sitasan lah ya, tapi merubah kehidupan saya ini luar biasa. Terlebih lagi kalau saya mendengarkan lagu, membaca firman atau membaca suatu renungan, benar-benar merubah gitu. Sampai saya berani ngomong, hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang mau mengorbankan nyawanya. Tuhan yang lainnya tidak ada, betul enggak? Ada enggak Tuhan yang lainnya mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia? Hari ini pun kita semakin dikuatkan bahwa tidak ada Tuhan lainnya, bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, kiranya firman ini bisa memberkati kita semua. Tadi menanggapi pengumuman, saya tegaskan lagi untuk Selasa minggu kedua. Ya, memang JGS Tokam memang harus penuh inovasi. Nah, tapi saya penuh inovasinya nggak mungkin ngasih pengumuman itu langsung. Jadi kadang itu dadak-dadakan. Itu yang lebih keren. Karena apa? Inovasi baru itu muncul jadi suatu kejutan. Nah, seperti itu. Jadi setiap Selasa minggu kedua saya rindu kehadirannya. Tidak usah mikir terlalu banyak macam-macam. Oh kok acara bareng, ada tujuan ini itu enggak. Yang terutama saya mengajak supaya saling mengenal antar jemaat. Setuju enggak? Untuk jadi satu tubuh Kristus. Kemarin pun saya diingatkan, saya sampai merasa kehilangan padahal sudah 2 bulan yang lalu. Enggak ketok kabarin, enggak krungu apa-apa. Yang saya dapat kabar itu dia kan pelatih sepak bola, saya kira melatih di luar kota. Ternyata dapat kabar meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Loh, kayak seperti ini loh mengingatkan kita semua ya. Coba moro-moro ya, maaf kata moro-moro ternyata nggak ketemu Cik Wilun 2 bulan. Kira-kira kangen nggak? Nah, Cik Wilun ini nggak muncul, 2 bulan ini nggak muncul. Boleh nanti ya di toko gak ono, biasanya itu roti goreng, weci ya. Ote-ote, lu kok gak ono ya? Kira-kira kangen nggak? Nah, jadikan ini satu kesempatan nanti di hari Selasa minggu kedua. Bukan masalah kangen-kangenan, bukan ya, tapi apa? Minimal kita tahu kabar, betul enggak? Jangan sampai kita ini enggak tahu satu dengan yang lainnya. Terutama saya tekankan di Selasa minggu kedua harus kesaksian. Makanya firmannya sangat pendek, tapi nanti kesaksian walaupun 10 orang enggak apa-apa. Itu karena apa? Untuk kebaikan kita, memuliakan nama Tuhan ya. Datang ya, jadi diusahakan datang ya. Nanti ada peraturan-peraturan, jangan terlalu dipikirkan terlalu parah sudah. Yang penting datang, kita kumpul, kita fellowship, kita sukacita, kita sharing-sharing, terutama kita bersaksi kebaikan Tuhan ini kita ceritakan. Rindu enggak seperti itu? Mosok kamu dapat kebaikan Tuhan Yesus meneng tok ae. Ya, tidak boleh, kebaikan Tuhan Yesus harus diceritakan. Nah, itu juga penginjilan, memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akhiri ibadah hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali buat Pastor Tendean yang banyak memberkati, terutama di grup. Saya juga suka setiap sharingnya memberkati kita semua. Yang rindu masuk di grup nanti bisa hubungi saya, tak masuk. Dapat firman-firman yang luar biasa untuk lansia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan
Tuhan Yesus berkati. Ya puji Tuhan, firman Tuhan hari ini benar-benar memberkati kita semua, terutama jadikan berkat rohani yang luar biasa untuk kita bawa pulang menjadi teladan pribadi lepas pribadi, terutama teladan Henokh untuk kita berpegang kepada Tuhan. Jangan lepaskan, tapi harus tetap taat. Kiranya teladan Henokh kita bawa pulang untuk kita praktekkan, untuk menjadi teladan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman hari ini kita bawa pulang untuk menjadi berkat yang terindah dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat Pastor Edi Tendean Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Di usianya yang sudah senja Tuhan, Kau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya, Engkau berikan kebahagiaan bersama keluarganya Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, untuk doa makan Ciwelun, ayo maju untuk doa makan. Shalom. Saya doa makan nih supaya orang memberkati semua. Tuhan Yesus memberkati Pak Wis keluarga, menyiapkan masakan, makan-makan. Tuhan sucikan, kuduskan makanan ini jadi berkat. Kita makan jadi sehat berkat. Terima kasih. Amin.